warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutiara Fajar. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sumatera. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan video pengajaran untuk mata kuliah Mekanika Fluida. Mata kuliah Mekanika Fluida ini diajarkan pada semester 3 di program studi Teknik Lingkungan. Adapun isi dari video pengajaran ini, yaitu yang pertama adalah deskripsi singkat mata kuliah. Kemudian yang kedua adalah capaian pembelajaran. Selanjutnya adalah materi pembelajaran. Kemudian interaksi dengan mahasiswa. Dan yang terakhir adalah proses asesmen. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Ya, jadi pada pagi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan Mekanika Fluida. Jadi perkuliahan ini pertemuan pertama ya setelah Anda liburan. Nah, jadi pada pertemuan ini nanti kita akan masuk ke materi terkait konsep dasar mekanika fluida. Nah, hanya saja sebelum itu ada beberapa hal yang mesti harus disampaikan. Karena dalam perkuliahan ini tentu harus kita sepakati ya beberapa aturan, baik itu kontrak perkuliahan, kemudian sebenarnya tujuan kita mempelajari mata kuliah ini itu untuk apa pada program studi teknik lingkungan. Ya, jadi mekanika fluida ini dipelajari itu pada tahun kedua Anda berkuliah ya, atau pada semester 3. Nah, jadi mekanika fluida ini bisa menjadi dasar dalam pertama perancangan ya, baik nanti merancang bagaimana penyaluran air minum, kemudian juga pengolahan air limbah. Nah, mungkin ada yang baru tahu atau selama ini fluida itu berkaitannya dengan air. Nah, tapi ternyata tidak hanya air ya yang masuk ke dalam kategori fluida. Nah, nanti kita akan lihat apa saja yang termasuk kategori fluida, kemudian apa sih yang dimaksud dengan mekanika fluida ya. Seperti itu. Nah, di sini sudah pernah belajar ya pada TPB ada fisika dasar 1 dan fisika dasar 2. Kalau tidak salah itu di fisika dasar 2 ya yang ada mempelajari fluida. Nah, jadi di sini kita akan lebih tinggi lagi gitu. Yang sudah dipelajari nanti akan diaplikasikan pada ilmu teknik lingkungannya ya. Oke. Ini ya, jadi sebelum kita mulai belajar, kita akan bahas dulu kontrak perkuliahan, kemudian persentase penilaian. Tadi terkait apa itu mekanika fluida ya, jadi deskripsi singkat, kemudian juga pembelajarannya ini untuk apa mekanika fluida, kemudian silabus mata kuliah, referensi yang digunakan, serta nanti kita masuk ke materi awal ya, memperkenalkan mekanika fluida itu apa. Di sini sudah pada tahu ya kalau di awal kita harus lihat dulu apa ya yang kita pelajari, itu dimulai dari kontrak belajar. Nah, ini. Jadi beberapa kontrak belajar yang mesti disepakati. Nah, nanti di akhir kita akan memilih siapa yang akan menjadi ketua kelas ya. Karena kalau dalam suatu perkuliahan ataupun kelas itu harus ada yang memandu atau memimpin. Nanti di akhir aja ya kita akan sepakati. Nah, ini beberapa kontrak belajar. Nanti bisa saya sampaikan juga kepada ketua kelas ya untuk kontrak belajar yang harus ditandatangani. Oke. Nah, ini persentase penilaian. Nah, jadi untuk setiap mata kuliah itu ada poin-poin yang dinilai. Ya. Pertama itu pasti ujian.
ada UTS, ada UAS ya. Ada UTS, kemudian ada UAS. Nah, ini ada UTS, kemudian ada UAS, ujian tengah semester, ujian akhir. Kemudian kita juga ada tugas ataupun kuis ya. Jadi tugasnya itu tugas rangkuman, kemudian untuk latihan soal karena mekanika fluida ini berkaitan dengan teori dan juga praktik perhitungannya. Supaya nanti Anda memahami ya konsep dasar dan juga aplikasi keperhitungan. Kemudian nanti kita kaitkan bagaimana di teknik lingkungan itu aplikasinya seperti apa untuk dasar dari mekanika fluidanya sendiri. Nah, selain ujian tulis tadi, kita juga ada praktikum ya. Di sini praktikum bobotnya lumayan tinggi, itu 30%. Praktikum itu Anda lakukan setelah UTS ya. Nah, ini kita bekerja sama dengan Prodi Teknik Sipil. Nah, itu di Laboratorium Hidrolika Teknik Sipil. Tapi nanti untuk asistennya itu dari teknik lingkungan sendiri. Oke. Nah, untuk tugas rangkuman ya, jadi setiap akhir pertemuan, itu harapan kami, para dosen pengampu, Anda bisa mengulang kembali ya. Jadi ada beberapa hal yang mesti dirangkum. Dan ketentuannya seperti yang bisa dilihat pada slide, ini dikumpulkan setiap awal pertemuan. Boleh ditulis tangan ya, bisa di HPS atau double folio. Jadi tujuannya apa? Tujuannya nanti supaya Anda bisa belajar. Jadi sebelum masuk ke pertemuan minggu depan, itu Anda ulang kembali materi yang sebelumnya ya. Supaya nanti pada saat ujian itu tidak tidak belajarnya terlalu banyak ya. Jadi kita dicicil belajarnya ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini terkait praktikum. Nah, tadi ya seperti yang disampaikan, praktikum kita ada 4 modul ya. Modul-modul yang nanti berkaitan dengan teori dan juga akan kalian aplikasikan untuk mata kuliah lanjutan. Nah, itu. Sampai di sini bisa dipahami terkait tadi kontrak, kemudian juga persentase penilaian, sehingga nanti kita bisa di akhir perkuliahan sudah di-share nilainya. Kalau ada yang kira-kira kurang sesuai atau kurang puas, nanti bisa didiskusikan dengan dosen pengampu. Bisa dipahami sampai di sini ya? Bisa, Bu. Oke ya. Ini lanjut ya, supaya nanti kita bisa masuk ke materi. Jadi, sebelum masuk ke materi, disampaikan dulu terkait apa sih itu mekanika fluida. Ya, jadi di sini deskripsi singkat dan capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, jadi di sini seperti yang Anda lihat ya. Jadi kalau mekanika fluida ini kita akan berbicara terkait pergerakan fluida ya. Mekanika itu berkaitan dengan mekanik atau proses pergerakan. Nah, jadi di sini terbagi dua ya. Kalau secara umum itu bisa kita bagi, ada namanya saluran tertutup dan saluran terbuka ya. Jadi secara umum mekanika fluida itu terbagi dua. Nah, nanti ada lagi perbedaannya. Ada yang aliran penuh ya, misalnya di dalam pipa. Kemudian juga ada aliran yang sifatnya terbuka atau dia berkontak dengan udara. Nah, itu nanti yang jadi perbedaan dasar. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, ini ada konsep, kemudian ada perhitungan. Jadi ada konsep, kemudian juga kita akan mempelajari beberapa persamaan. Ya, jadi persamaan ini sebenarnya sangat membantu dalam kita memahami konsep dasar, kemudian dibantu dengan persamaan matematis ya yang sudah disederhanakan. Nah, itu. Jadi kalau ketemu persamaan jangan bilangnya susah, enggak, tapi persamaan itu hadir sebagai bentuk pemodelan ya atau bentuk matematis yang membantu kita memahami konsep dasar supaya nanti misalnya ada studi kasus A, B, C dan seterusnya itu bisa
sesuaikan dengan konsep dasar yang sudah dipahami ya. Nah, kemudian kita juga akan belajar prinsip energi dalam aliran. Tuh, karena mekanika fluida itu kaitannya dengan gerakan ya, pergerakan, tentu akan ada aliran di sana. Tuh, dan terakhir itu adalah aplikasinya dalam bidang teknik lingkungan. Tuh. Jadi mekanika fluida ini bukan hanya teknik lingkungan saja ya yang belajar. Banyak prodi-prodi lain yang memang dia berkaitan dengan fluida. Ya, teknik sipil misalnya, mesin. Sampai kalau kalian tahu ya, kita ada prodi baru namanya rekayasa kosmetik. Ada yang punya teman rekayasa kosmetik, nah itu mereka juga belajar. Nah, ya. Jadi penting sekali untuk mempelajari fluida. Mereka juga belajar loh, meskipun judulnya itu rekayasa kosmetik, tapi di sana ada proses-proses yang terjadi ya. Nah, itu sekedar info yang mesti diketahui ya, karena memang dasar mekanika fluida ini merupakan konsep dasar ya, khususnya nanti di bidang teknik lingkungan. Oke. Nah, untuk capaian pembelajaran ya, ini kita ada 3. Jadi misal nanti Anda belajar mata kuliah apapun ya, atau melakukan suatu pekerjaan apapun, itu harus tahu dulu kita arahnya mau kemana, atau tujuannya sebenarnya untuk apa. Kenapa? Supaya nanti bisa terarah, ya, bisa tahu akhirnya kita mau mendapatkan apa. Itu ya. Jadi kalau mekanika fluida itu ada 3, ya. Yang pertama tadi harus paham dulu konsep dasar ya. Kemudian perbedaan antara saluran tertutup dan saluran terbuka ya. Karena nanti beda jenis saluran tentu akan mempengaruhi fluida yang ada di dalamnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, mahasiswa itu diharapkan mampu untuk menganalisis jenis-jenis aliran ya, serta prinsip energi dalam aliran fluida. Jadi jenis-jenis aliran, kemudian juga energi. Karena kalau kita misalnya kita mau jalan, tentu kita harus butuh energi, bener nggak? Kalau mau memulai hari, kalau misalnya Anda nggak sarapan, pasti loyo, bener nggak? Kenapa? Karena nggak ada energi yang masuk ke dalam tubuh kita. Gitu juga dengan fluida, dia butuh energi supaya bisa ngalir. Nah itu. Cuman bedanya kalau fluida ini kan bisa kita katakan benda mati ya, jadi dia nggak bisa nyari sendiri. Jadi kalau energinya udah habis, atau nanti ada istilahnya kehilangan energi, nah di sini peran kita sebagai engineer untuk merekayasa supaya alirannya itu tetap bisa ngalir atau bergerak atau memiliki energi. Nanti ada beberapa hal yang bisa kita bantu direkayasa di sini. Jadi harus paham dulu konsep dasarnya ya. Nah, terakhir, ini setelah Anda paham konsep dasar, kemudian Anda tahu jenis-jenis alirannya, nah Anda bisa nanti menganalisa ya, persamaan mana yang akan saya gunakan nih dalam aplikasinya di bidang teknik lingkungan. Nah, itu ya. Jadi, Anda tahun 1, tahun 2 sudah belajar mata kuliah apa sih istilahnya TPB ya, fisika dasar, matematika dasar ya. Nah, di tahun kedua itu kita udah mulai mengaplikasikan apa yang Anda pelajari ya, apa yang Anda pahami, nanti diimplikasikan di bidang teknik lingkungan. Seperti itu ya. Jadi harapan saya dalam 1 semester ini kita sama-sama menggali kembali ya, mempelajari kembali sehingga nanti pada tahap-tahap selanjutnya semester-semester ke depan Anda nggak bingung. Ini dasar banget ya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ada di bidang teknik lingkungan. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sejauh ini? Ini baru kontrak ya, kontrak, kemudian presentasi nilai, apa yang akan Anda pelajari. Nah, nanti kita masuk sedikit ya, konsep dasar, dan juga nanti akan ada sesi asesmen atau saya menyampaikan beberapa pertanyaan, nanti Anda boleh memberikan pendapat ya, karena kalau belajar itu nggak ada namanya malu-malu,
salah nggak. Karena kalau misalnya Anda merasa Anda sudah bisa, ya sebenarnya nggak perlu juga lagi belajar. Nah, tapi yakinlah kalau sampai kapanpun kita harus ada keinginan untuk belajar ya, seperti itu. Oke. Nah, silabus mata kuliah ini nanti akan saya sampaikan ke ketua kelas ya. Kita akan ada 16 ya, 16 minggu dalam satu semester, dikurang dengan 2 minggu ujian, 1 minggu uji UTS dan 1 minggu UAS ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah referensi yang bisa Anda gunakan ya. Jadi dalam menyusun mata kuliah ini beberapa referensi yang kami gunakan sebagai berikut. Cuman tidak menutup kemungkinan ya ada referensi lain yang bisa Anda gunakan. Oke. Seperti itu. Nah, sebelum masuk ke materi, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Mungkin nanti sambil kita kenalan ya, kalau ada yang mau ditanyakan, seperti biasa, nama, kemudian NIM ya. Monggo, kalau ada penjelasannya tadi yang masih kurang, Bu, ini apa ya, Bu? Boleh, silakan. Kita masih ada waktu. Ada yang mau ditanyakan? Atau udah jelas semua, nggak masalah juga. Kalau sudah jelas, nanti kita di akhir menentukan ketua kelas, sama nanti kita materi ya paling pengantar aja ya sedikit. Oke ya. Nah, jadi tadi kita sudah membahas kontrak, kemudian juga sudah disampaikan tujuan ya dari mata kuliah mekanika fluida. 10 menit pas lah ya. Oke ya, jadi kita mulai dulu nih dari penjelasan apa itu mekanika fluida ya. Seperti biasa, kalau mau ngapa-ngapain itu harus kita pahami dulu ya. Dasarnya itu kita melakukan sesuatu itu apa. Nah, dimulai dari mengetahui konsepnya dulu. Oke. Nah, ini. Jadi kalau dari slide yang ditampilkan ya, di sini dikatakan bahwa mekanika fluida ya, ini merupakan disiplin ilmu bagian dari bidang mekanika terapan. Nah, kata kuncinya yang saya beri merah-merah ini. Tuh, dari bidang mekanika terapan yang mengkaji perilaku. Tuh, jadi fluida itu juga memiliki perilaku atau sifat atau karakteristik ya. Jadi dia seperti kita kan punya karakter ya masing-masing. Ada yang misalnya kalau pusing suka marah misalnya ya, atau kalau pusing nangis atau ngilang gitu ya. Jadi itu karakter. Nah, karakter yang dimiliki oleh si fluida yang menjadi ciri khas. Jadi mengkaji perilaku dari zat cair atau gas. Nah, ini ya, jadi zat cair atau gas. Nah, ini kata kuncinya. Sehingga yang dimaksud dengan fluida itu dia bisa berupa zat cair ataupun gas. Tuh ya. Baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Tuh. Jadi si fluida ini ya, baik zat cair maupun gas, itu dia bisa kita kaji bagaimana perilaku, kemudian juga sifat-sifat, karakteristik baik dalam keadaan diam maupun pada saat si fluidanya bergerak. Nah, itu ya kalau misalnya definisi dari referensi yang didapatkan. Tuh, jadi secara singkatnya seperti itu. Mekanika fluida terdiri dari kata-kata mekanika dan fluida misalnya ya. Kalau mekanika itu kita sudah paham ya, mekanika itu berkaitan dengan sesuatu yang bergerak sifatnya. Tuh, jadi bergeraknya itu dalam keadaan diam pun dia sebenarnya juga memiliki perilaku di sana.
Coba kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini. Kita geser dulu ini. Jadi, mekanika fluida ya, atau fluid mekanik, ini tadi seperti yang disampaikan. Jadi, sesuatu yang memiliki sifat mekanik ya. Jadi, dia memiliki adanya objek di sana. Jadi, bisa dalam keadaan diam ya, ataupun dalam keadaan bergerak. Pernah dengar ya, ada fluida statis dan fluida dinamis? Pernah dengar? Belum saya tanya, pernah dulu aja ya. Pernah dengar ada fluida statis, ada fluida dinamis ya. Nah, itu jadi kata kuncinya di sana. Tuh ya, yang bisa dialami oleh ini, baik itu gas maupun cairan ya. Oke. Nah, ini ada lagi tambahannya. Jadi fluida itu sembarang materi ya, sembarang materi, tapi di sini dikhususkan ya cairan dan gas. Jadi dia terdeformasi atau apa nama istilahnya itu, dia membentuk kembali ya, berubah bentuk secara terus-menerus apabila diberi suatu gerakan ya, sehingga dia mengalami yang dinamakan dengan tegangan geser. Nah, ini kenapa benda padat itu tidak termasuk ke dalam fluida? Nah, di sini disampaikan. Jadi kalau benda padat itu dia akan kembali kepada posisi semula, bentuk semula. Sedangkan kalau fluida dia akan mengalami perubahan. Ya, dia akan menyesuaikan bagaimana bentuk si penampangnya, baik itu dalam bentuk dia cair maupun dalam bentuk gas. Nah, kalau benda padat kan dia solid ya, maksudnya bentuknya sudah tetap. Nah, jadi kalau dia diberikan gerakan, dia akan maksudnya dia tidak akan berubah bentuknya. Tuh. Nah, ini tadi sudah kita coba berikan ya beberapa keyword. Fluida itu bisa sifatnya zat cair maupun gas. Nah, kira-kira dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, rekan-rekan mahasiswa bisa tidak menyampaikan kira-kira dalam kehidupan kita sehari-hari apa saja contoh-contoh dari fluida, supaya nanti Anda bisa mengimplementasikan konsep dasarnya begini, nanti kenapa dia dikategorikan sebagai fluida. Nah, gimana? Coba saya mau menampung dulu nih inspirasi dari Anda semua. Apa saja sih contoh dari fluida? Ada yang bisa menyampaikan? Boleh perkenalkan diri dulu ya, NIM sama nama. Monggo. Dari kehidupan sehari-hari boleh. Ya, siapa? Boleh perkenalkan dirinya. Izin menjawab Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Atika Kurnia Syifa dengan NIM 1202500082. Izin memberikan contoh untuk fluida Ibu. Boleh. Kalau menurut saya itu ada seperti air minum, air limbah, atau ada udara juga termasuk fluida Ibu. Air minum, air limbah, dan udara. Nah, udara ini juga termasuk contoh fluida gitu ya, kalau dari Atika. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini dari Atika itu ada air minum, air limbah, kemudian udara. Nah, yang lain kira-kira ada yang mau menyampaikan contoh lagi? Bisa lebih spesifik contohnya. Ini Bu, yang juga termasuk dalam kategori fluida. Boleh satu orang lagi mau menambahkan, silakan. Supaya nanti karakteristik fluida itu bisa kita jelajahi satu-satu. Meskipun dia cair, karena jenisnya berbeda, nah pasti akan berpengaruh di sana. Karakteristik fluidanya itu akan berbeda dari masing-masing contoh-contohnya. Nah, boleh satu orang lagi? Ada yang mau mencoba? Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak usah takut salah ya, enggak. Kalau minyak itu gimana? Termasuk fluida? Contoh fluida kira-kira? Izin Bu, termasuk Bu. Termasuk. Nah, tapi kalau misalnya dilihat dari karakteristiknya antara minyak sama air, nah itu dia gimana perbedaannya? Kalau menurut siapa tadi yang jawab? Saya Bu Gaiska. Gaiska ya. Ya, gimana kalau menurut Gaiska dari karakteristiknya misal?
Dari bentuknya kan beda ya, antara air sama minyak itu karakteristiknya ada yang berbeda nggak? Atau dia sama-sama aja? Meskipun dia cair, ya sama aja gitu. Atau ada yang berbeda? Izin menjawab Bu, mungkin kalau untuk air itu lebih cair, kalau minyak itu lebih kalau menurut saya lebih kental gitu Bu. Warnanya juga berbeda juga Bu. Tapi kalau untuk bentuknya sama. Ya sama-sama cair ya. Nah, berarti tadi ada satu kata kunci ya. Sorry, lebih kental ya, lebih kental. Atau di sini nanti Anda akan mendengar istilah viskositas ya. Nah, ini termasuk dari salah satu karakteristik fluida yang akan membedakan bagaimana pergerakan dia di sini. Mungkin itu ya untuk materi kita pada hari ini. Nah, jadi untuk selanjutnya ya ada, nah ini ya, ada darah, kemudian ada madu, helium, air di sini udara ya, dan juga air. Nah, macam-macam ya sebenarnya contohnya. Oke, sebelum ditutup, nah ini ada sedikit oleh-oleh ya. Kalau saya nyampainya tuh oleh-oleh supaya senang gitu ya. Anda senang mengerjakannya. Jadi silakan Anda cari karakteristik dari fluida. Ada 8 karakteristik. Nanti Anda kerjakan ya. Nah, itu. Jadi dikumpulkan sesuai dengan yang akan saya sampaikan dengan ketua kelas. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Terima kasih ya semuanya. Sampai ketemu minggu depan.